Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rista Putri Indriani, NPM 200301055. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas B. Di sini saya akan menceritakan narasi tentang bertaubat dari jeratan ekonomi konvensional. Aku seorang wanita karir dengan posisi manajer di sebuah perusahaan swasta di Indonesia. Suamiku seorang wira swasta. Dia hobi otomotif, maka usaha yang ia geluti selalu di bidang otomotif. Dengan posisi bagus di perusahaan bagus, penghasilanku bisa mencapai 15 juta per bulan. Bila digabung dengan suamiku bisa mencapai 20 juta. Ya, penghasilanku saat itu 3 kali lipat lebih besar dari yang dihasilkan suamiku. Dan karena merasa gajiku lebih besar dari suami, aku merasa tidak perlu pakai uang suami untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Alhasil, aku tidak pernah meminta uang belanja pada suami. Aku bangga dengan diriku sendiri, tidak sadar menjadi jumawa, tidak sadar menjadi lebih kuat dari laki-laki yang seharusnya kedudukan dengan posisi khalifah dalam rumah tanggaku. Setiap kali bertengkar dengan sombong, aku selalu lantang berkata, "Ceraikan saja aku bisa hidup walau tanpa kamu." 1 tahun setelah akad kredit rumah dan mobil, perusahaanku kolaps pailit. Aku masih bisa ambil jam sustik, paling tidak cukup untuk menalangi kebutuhan hidup bulan depan. Aku mulai berhitung, ada kekhawatiran luar biasa dalam diriku. 15 juta aku hilang, aku harus hidup dengan uang 5 juta yang dihasilkan suamiku. Itu pun masih harus dipotong dengan cicilan rumah 3 juta per bulan. Sisa 2 juta. Terus mau bayar cicilan mobil sebesar 4 juta pakai apa? Saat itu belum marak taksi online ya. Aku benar-benar bingung. Percaya diriku langsung drop. Serasa mimpi buruk banget untuk waktu itu. Aku menjadi miskin. Aku takut miskin. Bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan baru dengan cara yang cepat? Lamaran aku sebar, tapi semuanya hasilnya nihil sekali. Suatu saat kami diajak oleh teman suami untuk datang ke sebuah pengajian. Di pengajian itu membahas soal riba. Ustadz menjelaskan apa yang dimaksud dengan riba, seperti apa itu kegiatan riba, siapa saja yang terkena dosa riba. Bahkan Ustadz pun menjelaskan dosa riba paling ringan itu sama seperti berzina dengan ibu kandung. Dan yang lebih mengerikan adalah saat Ustadz tersebut membacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275-279 yang berbunyi, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti dirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya terdahulu dan urusannya kepada Allah yang kembali. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu itu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Suatu hari ada tawaran pinjaman uang dalam jumlah yang cukup besar dari 10 juta hingga 500 juta. Rupanya karena dalam 1 tahun namaku tercatat bagus, tidak pernah terlambat mencicil rumah dan mobil, maka ada dari pihak bank tertentu menawari pinjaman. Dan pikirku waktu itu ini kesempatan besar kali ya. Terus akhirnya aku menambah hutang tersebut. Hingga suatu saat mobil kami ditarik leasing karena sudah lebih dari 4 bulan tidak mampu kami bayar. Menyusul surat dari bank mengancam akan menyegel rumah karena sudah 3 bulan kami belum membayar cicilan bank.
Dan setiap hari pihak bank yang dulu memberi kami pinjaman 150 juta selalu datang menagih ke rumah. Sungguh sangat mengganggu karena psikologis anak-anakku juga menjadi minder hingga suatu ketika Allah menuntun langkah kaki kami pada seorang ustadz. Setelah kami ketemu ustadz dan kita tuh mendapat pencerahan dari ustadz, akhirnya kami mulai perbaiki ibadah. Kami selalu usahakan sholat 5 waktu jamaah di masjid. Kami mulai membiasakan diri kami untuk menghidupkan sunnah. Aku mulai membiasakan diri untuk patuh pada suamiku. 6 bulan pertama anakku jatuh sakit. Uang yang tersisa di tangan habis untuk biaya berobat. Hanya tersisa 1 lembar yaitu 50.000. Ya Allah, kami sudah berusaha untuk bertakwa, namun masihkah harus menjalani hukuman-Mu? Apa yang Kau inginkan ya Allah? Jeritan hatiku di tengah malam. Dan esok harinya sebelum sholat subuh berjamaah di masjid terdekat, aku melakukan sholat sunnah fajar. Selesai sholat subuh berjamaah, HP suamiku berdering. Baru 3 hari kami istikharah. Pihak marketing menelpon suamiku mengatakan ada kabar dari bank pelunasannya cukup 57 juta saja. Kami minta dipertemukan langsung dengan pihak bank. Terjadi tawar-menawar di 55 juta. Pelunasan rumah siap diproses. Sungguh aku tidak menyangka prosesnya begitu cepat. Tidak sampai 1 minggu sertifikat sudah di tangan. Allahu Akbar. Rumah mulai kami renov. Dari pelunasan hingga renov rumah, keseluruhan kami mengeluarkan 95 juta. Masya Allah. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Demikian narasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.